Para saudara, yang menjadi tema pembicaraan kita kali ini yakni perihal teror maut yang menakutkan masyarakat dunia sekarang ini, yakni penyebaran virus corona. Virus corona atau disingkat COVID-19 bermula dari Wuhan, salah satu kota di Cina, kemudian menyebar di banyak negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena penyebaran wabah virus corona ini. Sampai video ini dipublikasikan, menurut data resmi dari data COVID-19 yang dimuat dalam Kompas.com hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, di sana disebutkan bahwa jumlah pasien yang positif terinfeksi ada 893 orang. Dan dari jumlah itu ada 78 orang yang sudah meninggal dunia dan berhasil sembuh ada 35 orang. Menyikapi penyebaran COVID-19 yang mengerikan ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipatif. Pertama-tama yang harus dikatakan yakni bahwa pemerintah telah menetapkan masa darurat bencana wabah virus corona mulai tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Ada 91 hari. Penting diketahui bahwa selama masa darurat virus corona ini tidak diberlakukan kebijakan lockdown seperti diterapkan di beberapa negara. Menurut Presiden, setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Maka Presiden menerapkan apa yang disebut social distancing, yakni menjaga jarak secara fisik atau secara sosial dengan orang lain. Dan cara yang terbaik untuk social distancing ini adalah dengan mengisolasi diri di rumah. Menurut Presiden, jika hal ini dilakukan dengan penuh kedisiplinan, maka bisa mencegah penyebaran virus corona. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan, yakni bahwa kegiatan belajar mengajar, bekerja, dan beribadat bisa dilakukan di rumah. Gereja Kristen merupakan salah satu organ dalam masyarakat Indonesia, dan karena itu diharapkan bisa mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam memerangi dan mencegah virus corona ini. Hampir semua gereja Kristen di Indonesia telah menghentikan semua kegiatan yang melibatkan atau mengumpulkan banyak orang. Dan jemaat dianjurkan untuk mengikuti perayaan atau peribadatan secara live streaming di rumah masing-masing. Pro kontra pasti selalu ada, tetapi kita sebagai bagian dari anak bangsa, demi alasan kemanusiaan dan memutus rantai penyebaran virus corona ini, kita harus patuh pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Penting diketahui juga bahwa dalam beberapa hari ke depan, gereja-gereja Kristen memasuki masa khusus yang disebut Pekan Suci atau perayaan Paskah, yang merupakan hari-hari penting dalam kekristenan. Khusus Gereja Katolik Wilayah Keuskupan Sibolga, Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga, Monsinyur Anisetus Sinaga, telah menetapkan beberapa kebijakan khusus
antara lain: pertama, segala kegiatan yang memungkinkan banyak orang berkumpul seperti pertemuan KBG atau komunitas basis gerejani, ibadat devosional, pelayanan sakramentali, perayaan perkawinan, dan lain sebagainya ditangguhkan. Kedua, umat diberi dispensasi untuk tidak menghadiri perayaan-perayaan misa mingguan dan harian. Dan hal yang sama juga berlaku di kampung atau di stasi. Umat diberi dispensasi untuk tidak menghadiri ibadat mingguan di kampung atau di stasi. Dan karena itu, umat dianjurkan untuk mengikuti perayaan misa atau ibadat yang disiarkan secara langsung, entah melalui radio, handphone, televisi, dan sarana komunikasi yang lain. Dengan situasi seperti itu, maka pasti umat terhalang datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi dan tidak bisa menyambut tubuh Kristus. Maka dalam situasi seperti itu penting kita mencamkan kata-kata Santa Teresa, kanak-kanak Yesus. Ia berkata, ketika kita tidak bisa menghadiri perayaan Ekaristi dan tidak bisa menyambut komuni karena alasan khusus padahal kita sangat merindukan, maka dalam situasi itu kita menerima komuni batin karena kerinduan kita. Para saudara, demikianlah yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan masa darurat virus corona ini. Kita berharap bahwa agar wabah penyakit yang mematikan ini segera berlalu, dan dengan demikian kehidupan kita segera pulih atau normal seperti biasa. Tuhan memberkati.